Pemirsa, sejauh ini sudah ada dua laporan pada pihak kepolisian atas Panji Gumilang. Laporan pertama ini dilayangkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila, sementara laporan yang kedua ini dibuat oleh Ken Setiawan yang merupakan pendiri dari NII Crisis Center. Dan kemudian dari kedua laporan itu, Panji dituduh melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Bagaimana kemudian hasil dari pertemuan esok ataupun juga pemanggilan esok, akankah kasus ini bisa naik ke penyidikan? Tapi ada juga hal menarik yang baru-baru ini kemudian menyeruak. Adanya dugaan bahwa Panji Gumilang memiliki 256 rekening pribadi masih aktif hingga sekarang, kemudian juga dari yayasannya atau panti asuhan, Pondok Pesantren Al Zaitun ini juga memiliki rekening jumlahnya 30 yang juga masih aktif hingga saat ini. Bagaimana kemudian hasil ini bisa menjadi salah satu hal yang disoroti oleh pihak kepolisian untuk bisa diselidiki lebih dalam lagi. Sudah hadir para narasumber di samping saya, yaitu merupakan ahli hukum pidana Mas Heri Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kemudian selain Mas Heri juga sudah bergabung secara daring dengan kita, yaitu Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Beliau merupakan penasehat ahli dari Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arianto Sutadi. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik. Ya, Pak Arianto Sutadi mungkin juga bisa berbagi informasi kepada kami, karena kabarnya pada saat masih menjadi penyidik dulu juga sempat menyelidiki Pondok Pesantren Al Zaitun ini, Pak. Mungkin bisa diberikan informasi temuan-temuannya apa yang berbeda hingga saat ini, termasuk juga terkait rekening, Pak. Kalau temuan saya waktu dulu ketika saya masih jabat di sana itu memang sangat minim sekali yang berkaitan dengan rekening. Tetapi yang banyak yang saya tangani adalah banyaknya ibu-ibu yang komplain karena anaknya itu kemudian berubah menjadi pencuri, menjual barang-barang milik orang tuanya katanya untuk diserahkan pada imamnya untuk biaya negara NII katanya gitu. Jadi di samping itu juga ada laporan-laporan mengenai pembantu baru yang masuk, kemudian baru 1 minggu kemudian mengambil laptop yang juragannya gitu, sampai banyak sekali laporan waktu yang saya terima itu. Ya, kalau yang berkaitan dengan masalah pendanaan waktu itu yang saya tangani itu. Jadi dulu itu bukti-bukti yang saya kumpulkan itu kurang kuat kalau untuk mengarah kepada NII itu karena sangat sumir ya. Tapi kalau sekarang ini kan bukti-bukti itu yang kelihatan kan ada bukti digital ya. Dimana sekarang sudah diterapkan bukti digital itu bisa dipakai untuk mengurus itu. Jadi saya kira mungkin memudahkan kalau memang betul-betul Panji Gumilang itu dulu berbuat begitu, sekarang saatnya lah untuk diklarifikasi gitu. Baik, Pak Arianto Sutadi, apakah anak-anak yang mengambil harta orang tuanya, harta keluarganya tersebut merupakan anak-anak yang bersekolah ataupun juga menimba ilmu di Pondok Pesantren Al Zaitun ini, Pak? Ya, intinya ibu-ibu yang komplain ya kepada kita, laporan, ada 68 laporan waktu itu bahwa anaknya itu mengambil barang-barang, jual kursi, kemudian macam-macam itu. Dan itu katanya untuk dikasihkan pada imamnya. Gitu. Dan ini sinkron dengan yang keterangan daripada yang kemarin disampaikan oleh Pak Ken sama teman saya, Pak Taufik. Dulu cerita begitu juga. Iya, Pak, adakah target angka yang harus terpenuhi, yang harus disetorkan oleh anak-anak tersebut pada saat itu? Saya tidak sampai segitu Ibu ya. Yang saya lihat itu kan hanya itulah. Jadi perilaku yang berubah itulah yang kemudian berubah perangainya itu jadi tega ya dengan orang tuanya sendiri, kemudian tega berbohong dan kemudian tidak menghargai orang tuanya. Itu saja yang bisa diinikan. Jadi saya nggak ngerti targetnya berapa. Baik, nah kita minta pandangan juga dari Mas Heri. Seperti yang sudah sempat saya sampaikan, ada laporan masuk, tuduhannya kemudian adalah penistaan agama. Melihat aktivitas Al Zaitun sejauh ini yang kita tahu, hanya sebatas yang kita tahu. Ini bagaimana? Akankah kemudian ini memenuhi unsur-unsur tersebut, Mas Heri? Ya, tepatnya mungkin di pasal 156A ya, dan dalam catatan sejarah hukum kita, khususnya kaitan dengan hukum pidana, beberapa kali pasal ini juga sudah pernah digunakan dan kemudian berakhir di penjara begitu ya. Nah, dalam konteks ini tentunya kita akan melihat bukti terlebih dahulu, digital evidence yang dimiliki dalam hal rekam jejak yang disampaikan lewat media
kemudian juga perbuatan-perbuatan yang dirasa bersinggungan atau ada penyimpangan ya dalam hal ini. Saya mungkin lebih mengatakan penyimpangan karena istilah penodaan pun sudah tidak digunakan lagi di KUHP yang baru, undang-undang yang baru tentang KUHP Undang-Undang 1 tahun 2023, tapi tindakan orang tersebut itu mengakibatkan permusuhan atau diskriminasi di undang-undang yang baru, tepatnya demikian. Nah, dalam konteks ini kan pasal 156A itu lebih cenderung digunakan untuk mereka yang di luar dari agama yang sedang mungkin dibicarakan ataupun yang sedang difokuskan dalam satu perbincangan ya. Nah, sedangkan dalam konteks ini kan misalnya kita mengatakan Panji Gumilang, Pak Panji Gumilang ini kan bagian dari mungkin agama yang dianggap di bahasa tadi Mbak Putri dinodakan juga ya, penodaan begitu. Nah, ini kan menjadi lebih aneh lagi kalau memang terbukti misalnya unsurnya, kemudian katakanlah alat buktinya memenuhi minimum 2 alat bukti, tapi tidak diproses secara hukum. Sedangkan mereka yang mungkin karena ketidaktahuannya, ketidaktepatannya dalam menyampaikan, itu bisa digunakan pasal 156A itu sebagai penodaan agama. Dengan kata lain, ya ini jadi satu bentuk hal yang sifatnya jadi diskriminasi juga. Jangan-jangan pasal 156A tadi itu hanya digunakan untuk di luar orang yang menodakkan agama yang bukan dari bagian agamanya itu sendiri gitu ya. Nah, sedangkan kalau ini kan sekali lagi Panji Gumilang adalah notabene dalam ini kan kita katakan sebagai muslim begitu ya. Sedangkan agama mereka yang melaporkan itu adalah muslim juga. Sehingga dalam hal ini tentu sebenarnya lebih mudah untuk melihat apakah yang disampaikan oleh calon tersangka jika memang ini naik ke proses penyidikan, itu apakah sudah memenuhi unsurnya atau tidak. Nah, karena dalam hal ini kan yang bisa menentukan bahwa ada penyimpangan, ada penodaan, itu bukan orang hukum, Mbak Putri. Pastinya mereka memiliki keahlian di bidang keagamaan tadi. Nah, kita tidak tahu apakah kemudian pihak penyidik sudah memanggil ahli tadi, ahli dalam bidang keagamaan misalnya MUI kah atau pihak-pihak lain yang kemudian dianggap mempunyai kualifikasi untuk bisa menyatakan bahwa perbuatan pernyataan di muka publik oleh Bapak Panji Gumilang ini sudah memenuhi unsur penodaan agama atau tidak, gitu ya. Baik. Nah, karena jadi begitu pentingnya nanti kesaksian ahli dari pemuka agama untuk menentukan ini, begitu? Saya rasa kunci paling penting selain tadi ada di rekam jejak dari berita, informasi yang diperoleh, yang dikumpulkan oleh penyidik, selain juga dari pihak pelapor tentunya sudah menyempurnakan hal itu agar ini bisa naik ke proses penyidikan. Kata kunci yang lain adalah memenuhi minimum 2 alat bukti. Salah satu alat bukti yang memegang peranan penting menurut saya adalah keterangan ahli tadi. Karena bagaimana kita bisa membantah satu keterangan ahli yang sudah memenuhi kualifikasi kan. Walaupun mungkin saja pihak terlapor itu akan melakukan ahli tandingan dalam tanda petik ya. Menghadirkan ahli juga yang menyatakan bahwa ini tidak salah. Tapi dari pernyataan yang paling ekstrim mungkin banyak yang meng-highlight ketika ada pernyataan yang berkaitan dengan kepercayaan umat Islam terhadap kitab suci Al-Quran yang dianggap itu merupakan pernyataan atau bukan wahyu dari Allah langsung gitu ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bukan ahli agama di situ, tapi perdebatan paling pentingnya menurut saya yang perlu kita highlight adalah poin tadi. Apakah pernyataan itu masuk dalam kategori penodaan agama atau tidak. Baik. Karena pernyataan juga pernyataan yang terbuka dan disampaikan di ruang publik. Gitu. Ya, Mas Heri, selain masalah penistaan, penodaan ataupun juga penyimpangan agama ini, adakah kemungkinan celah lainnya dari aktivitas kegiatan Al Zaitun yang kemudian bisa memenuhi unsur tindak pidana dari rekening yang jumlahnya ratusan mungkin secara pribadi dimiliki atau mungkin dari dugaan terafiliasi dengan EI, tapi nanti mungkin Mas Heri, Pak Arianto tadi juga mungkin bisa berikan pandangannya mengenai hal ini, bagaimana kehadiran dari ahli juga menjadi salah satu kunci penting untuk bisa menyelidiki kasus ini. Tapi nanti kita akan lanjutkan setelah jeda, kami segera kembali. Pemirsa, itulah pernyataan dan juga pengakuan dari Panji Gumilang, pimpinan dari Pondok Pesantren Al Zaitun yang mengatakan bahwa untuk biaya operasional pendidikan di sana ada bantuan diberikan oleh pemerintah, bahkan jumlahnya sampai mencakup 36,6% dari total kebutuhan dari operasional dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Untuk bisa membahas lebih lanjut mengenai hal ini, sudah hadir narasumber berikutnya bersama saya, yaitu Bang Al-Khaedar. Beliau merupakan penulis buku Sepak Terjang Abu Toto AS Panji Gumilang dan juga merupakan mantan anggota NII, jadi mungkin bisa memberikan informasi lebih dalam lagi kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Al-Khaedar. Ya, waalaikumsalam.
Baik, Bang Haidar, betulkah seperti itu? Ada bantuan sokongan dana pemerintah untuk Al Zaitun? Kalau yang terbaru ya benar ya. Kalau yang dulu tidak, karena kita memang pada waktu itu semangatnya, spiritnya adalah anti sumbangan dari pemerintah. Kita membangun dari kekuatan swadaya sendirilah. Betul, betul. Jadi kita tidak berharap pada waktu itu ada dana-dana pemerintah. Tapi muncul kemudian memang strategi-strategi baru dan ini sejenis agensi ya yang dimainkan oleh Panji Gumilang kemudian, bahwa dia kemudian berusaha mencari dana-dana dari pemerintah lah, dari Depak lah, kemudian dari macam-macam, dari partai politik juga. Ya, bahkan dulu dia juga mencari dari berbagai macam sumber-sumber bisnis ya. Kemudian menginvestasikan uang dalam bentuk foreign exchange ya. Forex juga, bermain Forex juga. Ya. Baik, artinya dari sekian banyak sumber, ada sumbangan partai politik, Forex, tapi kita juga sambil melihat di layar kaca, menelisik ratusan rekening Panji Gumilang memiliki 256 rekening pribadi yang masih aktif hingga saat ini. Itulah dugaan sementara informasi yang disampaikan juga oleh Mahfud MD. Nah, Bang Al Haidar, apakah kemudian hasil dari sekian lama menjaring dana begitu besar, kemudian itu wujudnya dari ratusan rekening dimiliki secara pribadi oleh Panji Gumilang? Ya, mungkin bisa dijelaskan mengenai hal ini? Ya, pada waktu itu bahkan hampir semua bank ya yang ada di Indonesia itu ada rekeningnya Panji Gumilang pada waktu itu. Bahkan kemudian ketika itu dia menyatakan bahwa kalau khusus untuk Al Zaitun itu ada rekening khusus untuk YPI namanya, dan kita mengirimkannya ke situ gitu. Terus tapi kemudian dia memanipulasi ya, kemudian dia bilang bahwa rekening YPI itu sedang mengalami masalah atau apa begitu, sehingga harus dikirim ke rekening dia yang banyak sekali itu. Dan kita juga terkejut, di berbagai bank itu dengan berbagai nama, itu ada rekening-rekening dia itu semuanya. Aduh, luar biasa. Jadi saat mendaftarkan bukan hanya menggunakan nama Panji Gumilang, bukan tapi hanya nama. Panji Gumilang, nama-nama lain juga ada. Artinya pria ini punya banyak identitas. Iya, ini betul-betul dajjal ini saya kira. Manusia yang sangat multi identitas ya. Iya, yang saya ketahui adalah sejauh ini ada 30 rekening Al Zaitun, 256 pribadi. Bagaimana pembagiannya? Jika kemudian ada orang yang menyumbangkan, berapa yang disisihkan untuk pribadinya dan berapa yang disisihkan untuk Al Zaitun itu? Sekitar 10% sebenarnya hanya untuk Al Zaitun ya. Karena ada beberapa program outlet lainnya, seperti misalnya untuk masalah pertanian ya, untuk beras, swasembada beras, kemudian juga penggemukan sapi. Bahkan kita akan rencananya pada waktu itu akan mengimpor beberapa sapi dari Australia dan juga dari teknologi pertanian dari Israel. Itu untuk segi bisnisnya? Ya, segi bisnisnya. Kemudian banyak sekali itu rekening-rekeningnya untuk berbagai macam itu. Baik, jadi sebagian besar sebenarnya mayoritas dana yang masuk digunakan atau masuk ke rekening pribadi dan hanya 10% yang disisihkan untuk rekening Al Zaitun. Ya, hanya 10%. Untuk operasi Al Zaitun sendiri, pakai rekening yang ada di Al Zaitun atau atas nama Al Zaitun yang 30 rekening tadi atau rekening pribadinya juga masuk? Rekening pribadinya juga masuk. Juga membiayai operasional dan Al Zaitun? Ya, dan itu semuanya masuk dari diakumulasikan dari dana umat NII KW 9 itu. Dan mereka cenderung untuk membuka program-program iktisodiyah ataupun ekonomi yang baru yang disebut dengan hujumah tafsiriyah, program ofensif. Nah, dia mengumpulkan dana-dana dengan berbagai dalih, dengan berbagai dalil, bahkan dengan ayat-ayat Al-Quran tertentu, yang kemudian bisa menipu umat, yang semua umat itu karena ini berdasarkan ayat Al-Quran, maka dia akan berjuang mati-matian untuk mengumpulkan uang itu. Berjuang mati-matian? Ya, menjual rumahnya, menjual tokonya, kendaraannya, mobil, semuanya dijual. Baik, Bang Haidar, digunakan untuk apa kemudian uang yang sebegitu banyak dari jumlah ratusan rekening itu oleh Panji Gumilang? Ya, untuk berbagai macam ini ya, sebagian kecil itu untuk Al Zaitun. Jadi yang untuk misalnya pembuatan kapal, kemudian juga pertanian, penghubungan sapi, peternakan, kemudian juga untuk sekolah-sekolah di luar Al Zaitun. Al Zaitun itu hanya outlet yang tampak yang tampak sangat mengemuka ya. Tapi kalau di luar itu banyak sekali PAUD, sekolah madrasah ya,
sampai madrasah aliyah itu di luar itu banyak sekali di hampir setiap provinsi ada. Baik. Dan itu dikendalikan dari rekening-rekening yang kita kumpulkan itu semuanya. Dulu bahkan ada pernyataan dari Panji Gumilang sendiri dari rapat Baromij, istilahnya rapat kerja kita dengan dia. Dia menyatakan bahwa kita sudah memiliki bank, namanya Bank CIC. Kemudian ada bank lagi, kemudian berubah lagi menjadi Bank Senturi, katanya entah apa begitu dan sebagainya. Kita nggak begitu paham lah. Bank Mutiara dan sebagainya, saya nggak ngerti juga. Tapi pokoknya pada waktu itu kita yakin sekali semua umat yang sudah tergabung di dalam NII KW 9 pada waktu itu merasa bahwa kita sudah hampir-hampir menguasai Indonesia. Dan yakin sekali dengan pernyataan Panji Gumilang bahwa akan terjadi futuh Indonesia, futuh Mekah di Indonesia tahun 2000. Apa yang membuat mereka begitu yakin, Bang Haidar? Iya, karena ini kan gerakan milenarian ya, gerakan yang sangat percaya bahwa ini akan mengubah status orang-orang yang tadinya mustadafin, kaum duafa dan sebagainya nanti akan berkuasa dengan cara-cara mengumpulkan kekuatan ekonomi ini. Infak, zakat, sedekah, tatawu, kemudian idihor, kemudian juga kirot dan sebagainya. Jadi dengan kekuatan ini kita bisa membungkam orang, banyak penguasa di negeri ini, dan untuk kemudian dianggap bahwa itu adalah strategi yang paling efektif. Baik, Bang Al Haidar tahu berapa jumlah rekeningnya? Mungkin tidak semuanya total, tapi mungkin salah satu kira-kira dalam setiap rekening yang dimiliki baik pribadi maupun Al Zaitun ada berapa yang disimpan di sana? Waduh, banyak sekali ya. Tahun 91 saja itu jumlah jamaah kita ada 2 juta dengan perolehan sekitar 4 miliar ya, 4 miliar per bulan. Tapi kemudian setelah dikuasai oleh Abu Toto ini, oleh Panji Gumilang ini, jumlah dananya yang terkumpulkan kemudian itu ada kurang lebih sekitar per bulannya itu ada sekitar 20-40 miliar. Sampai 20-40 miliar. Ya. Artinya kalau sampai itu tersebar tinggal dikalikan saja begitu kan? Ya, tinggal dikalikan saja dan multiplikasi dari dana yang kita berhasil kumpulkan itu cukup banyak. Pada waktu itu jumlah jamaahnya 14 juta. Sekarang kurang lebih 40 juta. Baik. Bahkan untuk menghadapi pemilu, pilpres dan sebagainya itu sering dibagi itu 20 juta jamaah untuk memilih partai ini, 20 juta jamaah untuk memilih partai ini. Ada 2 partai ya. Ada kaitannya dengan pemilu, uang itu untuk Ya, membayar bahkan suara. mereka melakukan semacam agensi politik lah yang dilakukan oleh Panji Gumilang ya untuk mendapatkan dana-dana tambahan mungkin ya. Karena jumlah umatnya kan besar sekali, lebih besar dari anggota partai politik itu sendiri. Ada berapa partai yang selama ini memberikan uangnya untuk ditukar dengan jumlah suara tadi itu? Ya ada 2 partai lah. Bang Al Haidar berkenan untuk menyebutkan nama partainya? Tidak saat ini ya, mungkin kita tunggu Imam Supriyanto ataupun Taufik Hidayat ataupun tokoh-tokoh yang lain atau Umar Abduh ya. Tapi sejauh ini ada 2 partai selama Ya, ini 2 yang partai Bang Al itu. Haidar tahu dan itu transaksi politik artinya. Ya, transaksi politik saya uang kira. itu diberikan, biasanya berapa mereka partai-partai politik memberikan uang donasi seperti itu? Iya, daripada mereka mengeluarkan dana kampanye sebesar misalnya katakanlah 80 miliar atau 100 miliar, akhirnya mereka memberikan kepada Al Zaitun sejumlah itu, ya, 80 hingga 100 miliar. daripada kampanye. Pada saat akan pemilu saja atau Ya. bulanannya juga rutin diberikan? Enggak, pada saat akan pemilu saja. Pada saat akan pemilu saja. Baik, apa yang disampaikan atau fakta-fakta yang diberikan tadi oleh Bang Al Haidar sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arianto tadi mengenai dulu laporannya banyak kemudian ibu-ibu yang anaknya ini mengeluh anaknya banyak sekali mencuri harta bendanya dan sebagainya. Nah Pak, dari Pak Arianto tadi, dari apa yang disampaikan oleh Bang Al Haidar ini Pak Arianto, apa kemudian yang harus diselidiki berikutnya oleh pihak kepolisian Pak? Ya gitu ya, apa yang disampaikan Pak Haidar itu tadi kan terang benderang kelihatannya ya. Tetapi kalau nanti dibawa ke ranah pidana, itu pembuktiannya sulit sekali gitu. Ya. Jadi kalau polisi itu kan dikatakan gini, kalau memang ada ranah pidana, maka kita akan masuk ke situ. Yang kita cari adalah harusnya bukti-bukti. Tetapi ya sekarang ini dengan dana rekening itu dan kemudian adanya undang-undang TPPU itu sebetulnya mudah untuk melacak pidananya mengenai penggunaan rekening itu tadi.
Karena di dalam undang-undang TPPU itu kan barang siapa mau mengedarkan, menyimpan dan sebagainya uang dari hasil tindak pidana itu kan bisa kena. Padahal tindak pidana di dalam TPPU itu ada A sampai Z itu, termasuk penipuan, penggelapan dan sebagainya. Itu saya yakin kalau datanya ada, mudah sekali untuk dibuktikan bahwa ini masuk undang-undang TPPU apa tidak. Itu ya kalau untuk pengumpulan dana. Tapi kalau dimasukkan dalam ini mendanai NI segala itu, saya pikir itu ya patut diduga, tetapi saya kira sulit sekali untuk dibuktikan di pengadilan nanti. Seperti halnya seperti untuk pemilu, dana pemilu itu tadi. Di setiap pemilu kan banyak sekali money politik itu ya. Tapi kan satu pun tidak pernah ada yang terungkap itu selama ini. Gitu. Jadi saya pikir sekarang kalau untuk sekarang yang sudah terang benderang itu mengenai rekening ini ya cukup bagus sekali itu ya untuk diungkap sehingga polisi bisa sampai pada kepenyidikan dan dikirim ke pengadilan. Ini harus dikirim sampai ke pengadilan nih. Nggak bisa diklarifikasi oleh polisi doang itu ya. Menurut saya karena sekarang udah bukti-bukti otentik banyak, bukti elektronik itu sekarang sudah bisa dijadikan jadi alat bukti juga. Saya kira nanti kita serahkanlah kepada pengadilan. Nah, kalau untuk penodaan agama menurut saya itu ya, itu polisi besok ini mungkin akan kesulitan nanti mencari saksi ahli. Karena kalau penodaan agama itu kan beda kiai, beda penafsiran gitu. Baik. Apakah kita cukup dengan MUI itu jadi saksi ahli kemudian itu oleh hakim dianggap itu yang benar? Baik. Nanti hakim akan bingung gitu nanti karena masing-masing mempunyai, karena agama itu kan cuma tafsiran. Baik. Yang sesungguhnya yang mana kita nggak ada yang benar gitu. Baik Pak Arianto, mungkin saya tahan sampai di situ dulu, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda. Mas Heri mungkin juga bisa berikan pandangannya. Bahkan saat saksi sahli ini merupakan posisi kunci pun ada kesulitan menurut Pak Arianto tadi. Bagaimana kemudian juga dengan tindak pidana pencucian uang tadi, apa kesulitan pembuktiannya? Mas Heri bisa berikan pandangan setelah jeda berikut ini, kami segera kembali. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan karena tadi Bang Aihar sudah sempat menyebut ada beberapa partai, memang tidak disebutkan partai apa, tapi setidaknya tim kami berhasil melakukan penelusuran pemberitaan dari tahun 2011. Berita ini pada saat itu bahwa memang salah satu partai yang memberikan sumbangan cukup besar kepada Pondok Pesantren Al Zaitun adalah Partai Demokrat. Pada saat itu Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan kemudian juga Sekjen dari Partai Demokrat datang ke Pondok Pesantren Al Zaitun dan juga memberikan dana sebagai sumbangannya sebagai bentuk perhatian Partai Demokrat dalam acara safari ke pesantren ini 2011 pada saat itu. Kita akan beralih ke tadi apa yang disampaikan oleh Pak Arianto tadi, adanya kesulitan pembuktian baik soal tindak pidana pencucian uang maupun tadi mengenai kesaksian ahli yang menjadi kunci penting dari penodaan agama ini, Mas Heri. Ya, sepanjang yang saya ketahui bahwa keterangan ahli, misalnya ahli agama yang dihadirkan juga tidak harus dimaknai sebagai mazhab A dan mazhab B. Kalaupun sudah dipilih, ya tinggal nanti pihak terlapor misalnya kan punya hak yang sama juga menghadirkan ahli tandingan dalam tanda petik tadi. Nah, tinggal bagaimana keyakinan dari penyidik. Kan kembali lagi penyidik yang proses ini kan. Nah, tapi saya mungkin tidak mau keluar dari konteks sebagai hukum pidana, tapi kan ada bagian bicara dalam hukum agama itu ya Bang Haidar, ada akidah, ada fikih dan lain sebagainya. Mungkin kalau bagian akidah terkait dengan statement yang jelas tadi itu yang seharusnya menjadi poin untuk pelaporannya. Apakah pelaporan ini memang berkaitan dengan menimbulkan bisa sifatnya permusuhan dan kaitan dengan penyimpangan ajaran agama. Nah, ini kan penting untuk dibahas di materi mana yang akan didorong ke dalam proses penyidikan atau pelaporan tadi. Karena tidak semua juga perbuatan yang mungkin akan memenuhi kualifikasi tadi. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Artadi tadi adalah bagaimana untuk melihat apakah unsur itu terpenuhi atau tidak. Jangan sampai nanti kan penyidik yang disalahkan begitu. Ini kok tidak diproses begitu kan. Nah, jadi ini agar juga jadi pembelajaran publik bahwa dalam melaporkan juga harus memenuhi kualifikasi. Kalau kita lihat dari pelaporan yang dilakukan oleh saat ini oleh pihak yang bersangkutan itu juga beberapa kali melakukan konsolidasi juga pembicaraan dengan penyidik apakah penggunaan pasalnya sudah tepat atau tidak. Ini menurut saya salah satu jalan yang baik. Nah, sehingga kita juga akan melihat secara bersama apakah yang disangkakan itu memenuhi kualifikasi, memenuhi unsur dan ada buktinya atau tidak. Karena kan kita bicara tentang pidana ini Geenstrafzonderschuld ya, tidak pidana tanpa kesalahan. Maka kesalahan tadi yang akan kemudian diproses dalam perbuatan melawan hukum dari perspektif pidana. Begitu, Mbak. Kaitan dengan TPPU
ini kan nggak mungkin bisa berdiri sendiri ya, karena pasti dana yang dihimpun tadi nggak mungkin disimpan di rumah, bentuknya rekening. Maka mungkin ada taliannya dengan bidang perbankan. Undang-Undang 10/1998 ini kan punya asas juga sendiri ya. Ada misal dia prinsipnya melakukan kerahasiaan, ada katakanlah kehati-hatian. Nah ini dalam satu proses penyidikan yang memang diyakini ada unsur pidananya, memang ini harus merangkul pihak bank yang bersangkutan. Nah saya juga belum bisa memastikan apakah seseorang itu dibatasi dalam misalnya membuat satu rekening, misalnya maksimal 2 atau maksimal 3. Nah, persoalannya apakah kemudian ini dibuat dengan satu nama atau berbeda nama? Ya, Pasti ada motivasi, ada tujuan. Nah, kalau memang ini bagian untuk menyamarkan dari satu hal yang mungkin dari proses pidana dalam pasal TPPU itu kan ada beberapa ketentuan ya, termasuk yang disampaikan ada penipuan, penggelapan. Kalau itu bagian dari konteks tadi, maka dia bisa menjadi turunannya di TPPU. Tapi tentunya ini sekali lagi memang tidak mudah. Namanya saja money laundering, Mbak Putri. Bahwa money laundering ini kan berarti sudah dibersih, sudah dicuci. Nah, jadi bagaimana melihat tindak pidana asalnya? Nah, ini kan perlu untuk kemudian ada proses, saya katakanlah effort yang luar biasa untuk bisa membuktikan ini. Baik. Jadi kita tidak bicara lagi bahwa ini tidak bisa dibuktikan atau tidak. Awalnya mau atau tidak dulu kan. Nah masalah terbukti atau tidak itu mungkin urusan selanjutnya menurut saya. Baik Mas Heri. Berikutnya mungkin saya hanya bisa berikan kesempatan untuk menyampaikan closing statement baik dari Bang Al-Haidar maupun juga dari Pak Arianto Sutadi. Bang Al-Haidar mungkin pernyataan penutup, apalagi kalau melihat betapa kesulitan nanti untuk bisa atau adanya tantangan untuk bisa membuktikan hal ini. Ya, ada banyak tantangan saya kira yang akan dihadapi nanti oleh penyidik ya, seperti yang dikatakan oleh Mas Heri bahwa ya pokoknya ada sejumlah kendala-kendala atau obstacle teknis ya yang akan dihadapi ya, terutama untuk money laundering ini, karena orang-orang yang mengumpulkan dana kirot, dana obligasi itu kebanyakan itu memakai nama sani, nama samaran, nama kunyah, nama alias. Jadi misalnya nama saya bukan nama asli Al-Haidar misalnya yang akan mengumpulkan dana itu kan. Kemudian nama saya misalnya Abu Makirin gitu atau Khairin atau apa begitu. Kadang-kadang ada 2 atau 3 nama lah. Kemudian wasikohnya itu ataupun warkahnya itu kuitansinya itu juga tertulis dalam bahasa Arab. Jadi sudah dirancang sedemikian rupa ini oleh Panji Gumilang. Ya. Kalau gitu persiapannya sistematis semuanya. Sistematis sekali dan susah sekali ini untuk dibawa ke ranah hukum gitu. Tapi kalau nanti hukum punya insight lah ya. Saya tidak mengerti juga ilmu hukum ini, apakah punya kemampuan untuk bisa menyidik sampai ke tahap itu ya. Karena dari nama-nama ya udah namanya nama samaran ya kan, nama kedua, nama ketiga dan sebagainya, kemudian tertulisnya dalam huruf Arab lagi. Baik. Dan itu akan mempersulit sekali untuk ini. Kemudian harus ada kesaksian tambahan mungkin bahwa nama orang yang aslinya ini adalah ini. Kemudian benar bahwa dia memiliki nama samaran yang ini dan butuh kesaksian lagi tambahan dan itu sangat rumit. Baik Pak Al-Haidar. Terakhir pernyataan penutup juga dari Pak Arianto Sutadi. Silakan Pak Arianto. Baik, menurut saya polisi itu kan sudah tugasnya menjaga Kamtipmas dan menegakkan hukum yang dua ya dan berikan pelayanan. Nah ini saatnya bagi polisi untuk menunjukkan apakah dia itu mampu apa tidak gitu. Maka saran saya polisi harus semaksimal mungkin mencari bukti-bukti ya untuk mendukung ini dan kemudian diformulasikan menjadi satu bentuk penyidikan dan dalam penyidikan itu supaya merangkul semua pakar-pakar ya. Kalau untuk TPPU-nya kita jelas harus koordinasi dengan PPATK, dengan ahli dari perbankan dan sebagainya. Kalau untuk penodaan agama itu tadi juga harus mencari betul-betul yang kira-kira bisa memberikan keyakinan pada hakim. Ini ukurannya bukan pada polisi menafsirkan apa tidak gitu. Menurut saya cukup kumpulkan bukti semaksimal mungkin, tapi kemudian tolong transparan, sampaikan pada publik ini loh bukti-bukti yang bisa kita sampaikan, sehingga nanti di dalam pengadilan itu bisa dimonitor oleh publik bahwa kita tidak nilep informasi atau kita tidak mengada-ada berkas yang ada. Jadi saya kira ini jangan lagi pakai rahasia nanti penyidikan nanti sampaikan pada penyidikan di persidangan. Saya kira ini waktunya untuk buka-bukaan ya. Karena ini memang sangat sulit sekali untuk buktikan secara
teoritis ini ya. Iya. Harus kita transparan biar nanti publik yang bisa memberikan legitimasi lah pada kinerja polisi itu. Baik, kita nantikan. Saya kira itu, Mbak. Baik, cara Pak saya. Arianto, nanti kita nantikan bagaimana transparansi dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga diinformasikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Pak Arianto, tadi terima kasih sudah memberikan pandangannya dan juga mengikuti perbincangannya secara daring. Mbak Haidar, terima kasih. Mas Heri juga terima kasih.